On this week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. City Guide 911 FM, your City Guide Radio. Halo kawan, berjumpa bersama saya Wulan Indriani. Seperti biasa, kita berada di program On This Week. Edisi minggu ini, saat ini kita berada di hari Minggu 22 Januari 2023. Dan inilah untuk rangkuman berita minggu ini. On this week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Untuk meminimalkan potensi golput, KPU Kabupaten Malang tambah jumlah TPS. Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhendra Pramudia menyampaikan targetnya ada 80% pemilih di pemilu 2024. Karena itu untuk meminimalisir golput, KPU Kabupaten Malang menambah jumlah TPS. Marhendra menyampaikan estimasinya kurang lebih bakal ada 8.400 TPS yang bakal dioperasikan. Harapannya kalau fasilitas untuk memilih sudah terpenuhi, masyarakat sudah mau datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya. Kata Marhendra, pihaknya juga menyiapkan skema agar sosialisasi bisa sampai ke rumah pemilih. Mendagri resmi menunjuk Kepala BPSDM Jatim sebagai pejabat Wali Kota Batu. Mendagri Tito Karnavian memilih Kepala BPSDM Jatim Aris Agung sebagai PJ Wali Kota Batu dan bakal dilantik Gubernur Jatim mewakili Mendagri pada Kamis 19 Januari di Gedung Gerahadi, Surabaya. Sebelum menjadi Kepala BPSDM Jatim, Aris pernah menjabat sebagai Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Jatim. Selama menjabat, Pemprov Jatim mempercayakan Aris melakukan kerjasama bilateral dengan pihak luar negeri seperti Prancis, Belanda, dan Afrika Selatan. DPRD dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita inginkan bahwa kota wisata Batu menjadi betul-betul kota pusat wisata di Jawa Timur yang bisa kita kembangkan dan kita bisa majukan bersama. Sudah ribuan pengajuan dispensasi nikah diterima Pengadilan Agama di Jatim. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati mengatakan viralnya kasus ratusan anak atau siswi Ponorogo yang hamil sebelum menikah sebagai fenomena gunung es. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, angka permohonan dispensasi nikah atau DISKA di Provinsi Jatim pada 2022 mencapai lebih dari 15.000 kasus. Bahkan Erna mengatakan dari total itu 80% diantaranya karena para pemohon telah hamil. Sementara 20% sisanya terjadi banyak sebab misal perjodohan dan faktor ekonomi. Tentu saja kehamilan yang tidak diinginkan itu biasanya kan perawatannya, kemudian penjagaannya itu kan tidak seperti yang kehamilan yang diinginkan. Dari viralnya kasus Ponorogo itu, dia berharap masyarakat Jatim bisa lebih tahu di daerahnya kasus pernikahan anak atau pernikahan dini masih sangat tinggi. Kementerian Pertanian terus dorong hilirisasi pertanian di Kabupaten Bondowoso. Kementerian Pertanian terus mendorong hilirisasi hasil pertanian di Kabupaten Bondowoso yang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil kopi dan beras organik berkualitas hingga mampu menembus pasar ekspor. Dukungan Kementan tersebut diwujudkan dengan memberikan bantuan sarana produksi pertanian dan benih, peralatan pasca panen, program pendampingan bagi kelompok tani, hingga program pelatihan bagi santri yang akan menjadi penggerak digitalisasi pemasaran hasil pertanian. Sebagaimana disampaikan oleh Harfiq Hasnul Kolbi, Wakil Menteri Pertanian RI, saat melakukan kunjungan kerja di Pondok Pesantren Al-Islah di Desa Dadapan, Kecamatan Grujukan, Bondowoso, Senin 16 Januari. Ke depan coba kita pilihkan program-program, juga ada pendampingan, penyuluh, peternakan, juga hortikultura tadi, juga ada perkebunan. Wamentan RI Harfiq berharap berbagai program dari Kementerian Pertanian dapat diserap dengan baik oleh para petani Bondowoso, khususnya para santri, sehingga pertanian daerah terus berkembang dan mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Dari Mahardika FM Bondowoso, Dewi Karya melaporkan. Kawan, jelang Imlek, umat Klenteng Cho Tik Kyong, Tulungagung menggelar ritual sembahyang Ciong.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah saat perayaan Tahun Baru Imlek, Kelenteng Chotikyong Tulungagung melakukan beberapa persiapan, mulai dari membersihkan ornamen dan tempat ibadah dalam kelenteng sampai mengatur jadwal untuk ibadah. Salah satu yang dilakukan oleh umat Kelenteng Chotikyong adalah menggelar sembahyang Ciong. Menurut Cho Ching Ching, bioma Kelenteng Chotikyong, sembahyang Ciong digelar untuk menghindarkan hal-hal buruk yang tidak disebabkan oleh karma atau dosa selama setahun terakhir. Siong Daisui, jadi kita ada 4 sio itu, sio kambing, kuda, kelinci, ayam sama tikus. Nah itu nanti bisa sembahyang di tempatnya Ho Jiang Kun situ mulai sekarang. Kalau saya sebelumnya Imlek itu sudah selesai, jadi kita sudah bersih semua nanti untuk pembukaan Imlek. Selain itu, warga Kelenteng juga membuat berbagai pernak-pernik pelengkap sembahyang saat perayaan Tahun Baru Imlek, seperti membuat uang dewa untuk persembahan saat sembahyang. Dari Tulungagung, Reni Vita melaporkan. Kawan, itu tadi rangkuman berita untuk pekan hari ini. Sampai jumpa di program On This Week berikutnya. Bersama saya Wulan Indriani di City Guide 911 FM. On This Week. City Guide 911 FM. City Guide 911 FM.